kan di usia-usia Anda nih bro, usia-usia yang masih remaja, yang dimana seusia itu pinginnya masih nongkrong sana nongkrong sini, kok Anda berani gitu loh jadi kepala dusun? Bisa mendesain, bisa mengarahkan beliau supaya ini jabatan politis, artinya salah langkah dikit aja maka beliau akan jatuh. Tapi Abah sebagai tokoh masyarakat mendukung program beliau. Mendukung selagi itu menurut kami baik. Tapi kan lawan-lawannya pasti banyak, Pak. Bagaimana Abah mensikapin lawan-lawan? Semua orang pasti bisa sukses dan hak semua orang untuk sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Lantak Lahwa. Kali ini bersama pemimpin termuda di Indonesia ya. Kalau saya katakan pemimpin termuda di Indonesia, beliau adalah Mas Andra selaku kepala dusun Tiga Padang Riau. Beliau ini baru berusia 20 tahun ya. Jadi cukup terinspirasi bagi saya. Usia 20 tahun ya sudah menjadi kepala dusun dan membawahin 170 kakak ya. Jadi di bawah dia RT. Bayangkan masih muda, usia 20 tahun, baru 2 tahun tamat SMA dan sudah menjadi kepala dusun. Bro, bagaimana bro? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Jadi kita diskusi ringan saja. Kenapa sih bro tertarik jadi kepala dusun? Apa sih latar belakangnya? Saya mencoba untuk bergabung dalam politik ini Pak. Gimana politik itu kan, jadi di usia saya yang muda ini mengembangkan, memproses otak saya untuk bisa memajukan dusun saya ini, apalagi di usia saya yang masih 20 tahun lah kan. Iya. Udah memegang jabatan yang kan cukup berat lah bagi saya. Iya. Tapi insya Allah saya akan amanah. Enggak, kan di usia-usia Anda nih bro, usia-usia yang masih remaja, yang dimana seusia itu pinginnya masih nongkrong sana nongkrong sini, kok Anda berani gitu loh jadi kepala dusun? Kalau orang lain seumuran saya ya Pak, kebanyakan nongkrong bersama temannya kan. Kalau saya ingin apa, di usia saya yang muda ini, kedepannya supaya makmur lah hidup saya kan. Kalau umpama memegang jabatan jadi kadus, ada yang saya jadi pemimpin nih agak ribet lah dikit kan. Tanggung jawabnya. Tapi kan Anda tahu resikonya menjadi seorang kepala dusun bos. Iya. Lo kan bayangkan dengan 170 lebih kakak, dimana rata-rata itu usia tuh yang lu tanganin usia yang, apalagi RT-nya usia-usia ya udah usia senja lah ya. Bagaimana mengkomunikasikan itu yang saya nggak habis berpikir, bagaimana mengkomunikasikan secara kebijaksanaan, secara kebijakan yang Anda buat gitu loh, sehingga mereka nyambung. Kan di zaman Anda ini kan zaman milenial. Kalau prinsip saya gini Pak, kalau saya akan menghargai orang lain sebelum orang lain itu menghargai saya. Oke. Jadi kalau umpamanya ada rapat kan atau musdos. Iya. Jadi pemimpin rapat itu kan saya sendiri. Jadi RT RW itu kadang beri masukan saya terima. Kalau saya beri masukan mereka pun juga terima kan. Jadi gini Pak, saling menghargai satu sama lain. Oke, itu saya setuju. Nah, yang menjadi permasalahan kan tidak semuanya suka dengan Anda. Nah, bagaimana mengantisipasi bos orang-orang yang tidak suka Anda dengan kebijakan-kebijakan Anda? Ya mungkin orang masih meremehkan Anda lah, misalkan seperti itu gitu. Kalau orang meremehkan saya, nggak suka sama saya,
Ya itu terserah mereka Pak. Hmm. Setidaknya saya udah berusaha. Oh, oke. Udah berusaha memajukan dusun saya sendiri kan. Dusunnya dusun apa ini? Dusun 3 Padang Raja, Desa Parit Baru. Parit Baru di Riau ya. Ya. Dan itu waktu pemilihan berapa kandidat itu? Kemarin bukan pemilihan Pak. Oh. Ini di kantor camat apanya Hmm. seleksinya. Seleksinya. Hmm. Dan nggak, maksudnya motivasi Anda untuk jadi kepala dusun gitu loh bos. Artinya kok Anda dari sekian orang diseleksi, kan seleksi itu kan dari sekian orang tuh kan, Ya. dan diseleksi yang terpilih Anda gitu loh bos. Apa sih yang Anda presentasikan kepada pejabat-pejabat itu sehingga Anda menjadi terpilih jadi kepala dusun, dan bagaimana Anda meyakinkan mereka? Kalau waktu seleksi kemarin Pak, ada tesnya namanya ibaratkan pidato juga kan, sama juga diwawancara sama orang di situ. Iya. Jadi motivasi saya itu untuk memajukan dusun saya. Rencananya insya Allah di dusun saya ini ada danau Pak. Danau. Jadi insya Allah danau itu akan saya bersihkan, akan saya buat keramba. Jadi hasilnya itu untuk masyarakat lah besok. Oke, sekarang ini satu program aja yang Anda mimpikan untuk dusun Anda, apa ya kira-kira dalam jangka pendek? Insya Allah Pak, secepatnya saya akan. Sekarang kan ada Pansimas di masjid kan. Pansimas itu nggak berjalan lagi Pak, soalnya meterannya nggak ada. Insya Allah akan saya ajukan meteran itu untuk warga saya 175 kakak, ketiga insya Allah dapat semua. Maksudnya meteran apa nih? Meteran airnya. Oh, meteran air. Dan selama ini warga ngambil air dari mana? Bor, sumur bor. Oh. Kebanyakan dari itu Pak. Gitu. Nah, salah satu itu. Oke. Kemudian dalam bentuk kesejahteraan untuk warganya. Nah, sekarang artinya gini, sejahtera maksudnya artinya damai, kemudian menciptakan peluang-peluang usaha, yang kemudian usaha itu tidak menjadi suatu keribetan bagi si warga Anda. Bagaimana Anda mengkomunikasikan dengan pemerintah yang lebih atas lagi? Kalau itu saya ajukan terlebih dahulu proposal Pak. Oke. Kalau ada pembangunan, jadi kalau setuju warga saya itu pembangunan itu dilanjut atau pembangunan baru, saya ajukan proposal. Saya ajukan proposal bawa ke desa bawa ke pemerintahan. Berapa tahun menjadi kepala dusun ini? Insya Allah sampai umur 62 tahun. Ya, kan ada masa periodenya, apakah 5 tahun, setelah itu pemilihan lagi, atau... Enggak Pak, ini tergantung SK-nya Pak. Soalnya SK-nya itu di SK itu dari umur 20 sampai umur 60. Jadi Anda menjabat kepala dusun sampai usia 60? Atau ada... Insya Allah, kalau tergantung aja Pak. Kalau umpamanya warga setuju saya dilanjut, kalau nggak setuju ya mengundurkan diri. Gitu aja. Artinya gitu kan. Dengan konsekuensi kebijakan-kebijakan Anda ini, kemudian warga Anda kan tidak semua orang sepakat ya dengan. Apakah orang-orang yang tidak sepakat itu Anda datangkan, Anda jelaskan, atau misalnya Anda siap nggak warga mendemo Anda gitu? Kalau warga yang nggak suka itu Pak, kalau nggak suka ya pasti ada kan. Jadi setidaknya kita terlebih dahulu usaha lah kan, memajukan dusun ini supaya orang tuh jadi suka sama kita. Mensikapin ketika terjadi warga Anda demo pada Anda gimana? Anda kan masih muda nih, emosi ya, itu hal biasa, namanya anak muda ya. Pasti emosi akan tampil, kemudian mengambil keputusan yang juga tidak cukup hati-hati ya. Dia mengambil keputusannya berdasarkan emosi dia aja gitu. Nah, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu? Ada rasa bangga nggak Bu? Anaknya jadi kepala dusun termuda ini? Ada Pak.
Hah? Sangat merasa bangga. Masa bangga ya? Gimana kira-kira Bu, harapan Ibu dengan anak Ibu? Apalagi beliau masih usia 20 tahun, yang dihadapi beliau itu adalah orang-orang yang di atas usianya, yang mempunyai pola pikir yang berbeda, dan menata emosionalnya seperti apa? Harapan saya tuh ke depannya buat anak saya tuh semoga cita-citanya ke depan tuh kan lebih berhasil kan. Amin. Jadi untuk mengawali langkah kepala dusun, kami itu berharap sama anak-anak tuh kan ke depannya nanti lebih dari kepala dusun, misalkan jadi kepala desa gitu kan, merintis kepala desa, saya tuh merintis lagi anggota dewan kan. Nah, Tapi kan usia muda beliau ini Bu, gerak-geriknya dilihat oleh masyarakat. Karena namanya anak muda ya, duduk di sana, duduk di sini, jalan dengan wanita ini dengan wanita itu kan menjadi saingan politik bagi beliau. Nah, bagaimana Ibu bisa mendesain, bisa mengarahkan beliau supaya ini jabatan politis, artinya salah langkah dikit aja maka beliau akan jatuh dan tidak akan dipercaya lagi sama orang. ya tentunya kan sebagai orang tua kan, terutama ibunya kan harus bilang sama anak tuh, terutama tolong jaga etika anak, terutama bergaul sama anak muda. Walaupun di bidang anak muda sekarang kayak narkoba, Ya, judi kan, Ya. mabuk-mabukan, Ya. itu terutama dia. Sekarang kita bicara dengan tokoh masyarakat ya, yang disebut Abah Ismail atau Bapak Ismail. Beliau ini juga pernah menjabat di dusun Mantan. Jadi berkaitan dengan Mas Andra tadi, kita minta tanggapan dari sesepuh ya, dari warga ya, bagaimana mensikapi kepala dusun yang termuda. Menurut Abah gimana Pak? Kok bisa terpilih usia 20 tahun nih Pak? Saya masih belum menerima nih akal pikiran saya ini kira-kira. Ya? Sebenarnya inilah hikmah, terutama doa orang tua, Doa. kemudian usaha dia. Iya. Nah, kemudian kami selaku warga, termasuk orang tua, sangat berharap penuh bagaimana warga ini bisa dia selamatkan, bisa dia mengamankan, bisa dia memajukan apapun jenisnya, terutama di segi pembangunan, mungkin ya terbengkalai, mungkin dia bisa Andra ini mengajukan ke pemerintah desa. Itulah harapan kami yang sangat kami harapkan. Tapi Abah sebagai tokoh masyarakat mendukung program beliau. Mendukung. Selagi itu menurut kami baik. Tapi kan lawan-lawannya pasti banyak Pak. Ya. Bagaimana Abah mensikapi lawan-lawan yang tanda kutip orang yang ya kan semua orang tidak ada yang suka dengan kita ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana mengantisipasi orang-orang seperti ini? Memberikan masukan lah pada Ya yang jelas Andra ini disarankan untuk banyak bertanya, banyak Pak. terutama belajar kepada orang tua terdahulu supaya ilmu dia itu mencair, bertambah, bukan berkurang, bertambah. Tapi kan warga sudah tahu resiko ya Pak mengambil Ya, pemimpin yang muda dengan kebijakan-kebijakan dia, dengan keputusan-keputusan dia pasti ada yang ini. ya resiko itu kan sudah diatur sebenarnya. Ya. Nah, itulah konten kita hari ini. Semoga kita selalu sukses dan jangan memberikan hal-hal yang negatif terhadap lingkungan kita. Kita harus maju untuk ke depannya. Dan semua orang pasti bisa sukses dan hak semua orang untuk sukses. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.